الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita para nabi dan rasulnya, yang mana tujuannya tidak lain tidak bukan hanyalah untuk menjelaskan kepada manusia akan tujuan hidup di dunia, yang mana tujuannya adalah hanya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibut taghut." Sesungguhnya telah kami utus seorang utusan pada setiap umat, yang mana tugasnya an ya'budullaha wajtanibut taghut. Mereka menjelaskan kepada manusia bahwasanya tujuan hidupnya hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua telah mengetahui bahwasanya rasul yang terakhir yang Allah utus adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita telah mengajarkan kepada kita seluruh syariat-syariat dalam Islam, telah menjelaskan secara detail, telah sempurna penjelasan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad, dan setelah selesai kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di situ pula lah telah sempurna Islam. Ajaran Islam telah sempurna, telah dijelaskan secara detail oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, tugas kita hanyalah satu, yaitu ittiba, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dinamakan dengan ittiba, dan ittiba adalah salah satu syarat di antara syarat-syarat diterimanya ibadah. Maka oleh karena itu jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah kami jadikan dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yaitu untuk orang-orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang mengharapkan hari kiamat, untuk orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan dua sifat akan mereka yang selalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mereka yang selalu menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Sifat yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Berarti sifat yang pertama adalah mereka yang selalu menginginkan Allah dan menginginkan kehidupan akhirat. Inilah orang-orang yang bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki sifat
selalu menginginkan apa yang ada di sisi Allah dan selalu menginginkan kehidupan akhirat. Karena orang tersebut yakin bahwasanya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila wa innama 'indallahi huwa khairul lakum. Janganlah engkau gadaikan keimanan ini dengan sesuatu yang murah, yaitu dunia. Dan ingatlah apa yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik untuk kalian. Kemudian dia juga menginginkan kehidupan akhirat, karena dia meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat, kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu lebih kekal daripada kehidupan dunia yang fana. Maka jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, maksud dari sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita semua yang hidup di dunia ini bahwasanya jangan sampai kita tertipu dengan keindahan kehidupan dunia. Jangan sampai kita tertipu dengan harta yang kita miliki. Bukankah Nabi SAW pernah mengatakan inna likulli ummatin fitnah, bahwasanya setiap umat Allah akan turunkan fitnah atau ujian. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa fitnatu ummatil mal, dan ketahuilah ujian yang Allah turunkan kepada umatku adalah harta. Kebanyakan kaum muslimin ketika memiliki harta, mereka telah bangga dengan hartanya. Mereka telah terlenakan dengan dunianya. Akhirnya mereka lupa dari apa yang ada di sisi Allah. Akhirnya mereka lupa dari kehidupan akhirat. Allah sendiri mengatakan wa gharrathumul hayatud dunya. Allah yang mengatakan manusia telah tertipu dengan kehidupan dunia. Wa gharrathumul hayatud dunya. Manusia telah tertipu dengan keindahan dunia. Maka jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, agar kita bisa menjadikan Nabi SAW suri tauladan, haruslah kita menanamkan sifat ini dalam diri kita, yaitu kita selalu mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, dan kita selalu mengharapkan kerinduan kepada kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat yang mana kalau ada sifat tersebut dalam diri kita, berarti kita telah berusaha menjadikan Nabi SAW suri tauladan, yaitu wa dzakarallaha katsira, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah dengan jumlah yang banyak, atau berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Karena jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, zikirlah yang menjadi kekuatan terbesar dalam kehidupan kita. Suatu hari ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, qad kathurat alaina syara'iul Islam. Wahai Rasulullah, telah banyak ini syariat Islam. Di dalam Islam banyak sekali syariat yang harus dijalankan. Kalau kita belajar, banyak sekali syariat dalam Islam. Ada hadis-hadis yang dalam Sahih Bukhari, belum dalam Sahih Muslim, belum yang ada di dalam sunan-sunan kitab-kitab hadis yang lainnya. Syariat Islam begitu banyak. Maka sahabat ini mengeluh kepada Nabi SAW. Sahabat ini lalu mengatakan, ya Rasulullah, berikan satu tips atau perintah yang tegas agar saya bisa melaksanakan semua syariat ini. Maka apa jawaban Nabi SAW? Nabi mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Kuncinya adalah jangan sampai lepas lisan ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah berzikir, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan mudahkan kita dalam menjalankan syariat Islam ini. Bukankah orang yang selalu mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepadanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kepada kalian.
Kalau Allah sudah ingat kepada kita, semua urusan yang ada di dunia ini mudah. Saya yakin kalau Allah sudah ingat kepada kita, Allah akan permudah seluruh urusan yang ada di dunia ini, baik masalah dalam syariat Islam atau urusan-urusan dunia yang lainnya. Sebaliknya, apabila orang yang sudah lalai dari berzikir kepada Allah, mengingat Allah jarang-jarang, mengingat Allah hanya keadaan salat saja, ketika transaksi, ketika bermuamalah, ketika berjual beli, nggak pernah ingat Allah, maka orang yang seperti ini Allah akan jauhkan hatinya dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah jadikan temannya adalah syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan ikat dirinya dengan syaitan. Kita tahu sifat syaitan, selalu menyesatkan, selalu membisikkan kepada keburukan. Maka orang yang tidak pernah mengingat Allah, maka Allah akan ikat dirinya dengan syaitan. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang, sudah memperingatkan kepada kaum muslimin, jangan sampai luput dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita luput dari mengingat Allah, maka kita juga akan dilupakan oleh Allah dari urusan diri kita, maslahat diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum bi anfusihim." Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya mereka lupa dari maslahat dirinya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah wa faddala alaina bis sunnah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita sebuah kabar bahwasanya Allah telah menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan bagi kehidupan kita. Maka kewajiban bagi kita adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyebutkan dua sifat, yang mana sifat tersebut bisa mengantarkan kepada orang agar mudah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi adalah ia selalu menginginkan apa yang ada di sisi Allah, dan ia selalu menginginkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua adalah ia selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap waktunya. Karena ini perintah Allah. Allah menyuruh kita untuk berzikir dengan jumlah yang banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan jumlah yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di pagi dan di sore hari. Maka ada hubungan yang spesifikasi antara sifat yang pertama dengan sifat yang kedua, yaitu pelajaran yang penting, faedah yang penting. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai ketika kita hidup di dunia ini, kita terfitnah dengan harta ataupun mewahnya kehidupan dunia, akhirnya melalaikan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya melalaikan kita dari belajar, mempelajari apa yang telah Allah turunkan, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu wala tulqu amwalakum wa aydiyakum ila tahlukati." Jangan karena dunia, keturunan, harta, engkau menjadi terjerumus di dalam neraka. Karena kita punya anak, kita punya keturunan, karena anak tersebut jadi kita lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita memiliki harta yang banyak. Dengan harta tersebut, akhirnya kita lalai dari akhirat. Kita akan berjalan menuju akhirat. Akhirnya kita beribadah seenaknya saja, tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, dan kita orang-orang yang lalai dari mempelajari sunnah Nabi SAW.